Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Alhamdulillah pagi hari ini saya masih berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah setelah sholat subuh berjamaah. Dan inilah saya katakan satu kota yang tidak pernah mati. Setiap saat, setiap waktu, bahkan tengah malam. Kota ini adalah penuh dengan orang yang berlalu lalang, orang yang beraktivitas, berkegiatan, menjalankan amal ibadah, baik menjalankan umroh, baik menjalankan haji. Dan semua orang yang ada di sini adalah semuanya beribadah dan juga melakukan aktivitas spiritual berada di sini. Kita, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bisa hadir di sini sebenarnya merupakan jawaban dari doa-doa dan jawaban dari panggilan Nabi Adam alaihissalam. Ya, inilah suasana kota suci Makkah Al-Mukarramah pada sore hari ini selepas sholat isya. Semua orang kembali ke apartemennya, kembali ke hotelnya, atau ada sebagian dari jamaah umroh yang berada di kota suci ini ingin kembali menjalankan ibadah umrohnya. Jadi orang-orang yang ingin menjalankan ibadah umroh, maka mereka diwajibkan untuk mengambil mikot dari tempat-tempat mikot yang terdekat dari kota suci Makkah. Ada mikot Tanaim, ada mikot Ji'rana, ada mikot Hudaybiyah. Dan ini adalah menjadi pilihan bagi mereka-mereka yang ingin menuju atau melaksanakan ibadah umrah. Sekali lagi kami sering menyampaikan, ketika seseorang sudah berada di kota suci Makkah ini, maka kesempatan ini hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah sunnah, ibadah umroh, ibadah tawaf, ibadah tawaf sunnah. Karena Rasulullah di dalam sebuah sabdanya pernah menyebutkan igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla sawmika, wa ghinaka qabla fakrika, wa hayataka qabla mautika. Igtanim khamsan qabla khamsin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini setelah sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram, kami sempatkan untuk sedikit menyampaikan yaitu tentang sejarah kota Makkah, hikmah-hikmah dari perjalanan kita selama ibadah umroh dan haji di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu, inilah tanah suci Makkah Al-Mukarramah, salah satu bumi yang mulia yang Allah tunjukkan dan Allah pilih menjadi awwalu buq'atin fil ardi, yaitu tempat peribadatan manusia, yaitu di muka bumi ini. Tempat ini begitu mulia karena orang-orang nabi-nabi yang mulia, orang-orang saleh, bahkan semua orang yang berada di tempat ini, mereka beribadah, mereka bermunajat, mereka menyampaikan setiap apa yang mereka ingin sampaikan di kota suci ini. Dan orang-orang yang tulus beribadah di tempat ini menjadikan kota ini begitu suci. Sebagaimana ada satu masjid di situ digunakan untuk tempat beribadah, maka tempat itu menjadi mulia. Gesekan energi orang-orang yang sedang beribadah, orang-orang yang sedang bertawaf, orang-orang yang sedang bersa'i, tentu menjadikan tempat ini akhirnya menjadi tempat yang begitu mulia. Sampai-sampai disebutkan doa-doa yang dipanjatkan di tempat yang mulia ini, di Ka'bah Al-Musyarrafah, di kota suci Makkah Al-Mukarramah, menjadi doa-doa yang mustajabah, doa-doa yang cepat dikabulkan oleh Allah
doa yang cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempat ini adalah, saya katakan, kota yang begitu ramai. Setiap saat orang berada di tempat ini, setiap saat, setiap waktu, bahkan ini pagi seperti ini, tengah malam, di sini tidak pernah ada sepinya. Saya pernah pertama kali datang ke tempat ini, waktu itu adalah tahun 2000-an. Itu adalah jam 1, jam 2 malam tempat ini. Dan ternyata tempat ini adalah begitu ramai. Sampai dalam hati waktu itu mengatakan, kok kota ini tidak ada matinya. Kota ini tidak ada sepinya. Dan betul Bapak Ibu, karena panggilan daripada Nabi Ibrahim ini yang menjadikan semua orang rasanya mereka ingin datang ke tempat ini. Rasanya mereka ingin terus datang dan terus datang ke tempat ini bersama keluarga, bersama saudara, bersama anaknya, bersama temannya, bersama ibunya. Dan seperti itulah semua manusia di muka bumi. Yaitu sesaat setelah Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah al-Musyarraf, membangun Ka'bah al-Musyarraf. Nabi Ibrahim selanjutnya membangun Ka'bah al-Musyarraf. Maka ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil manusia, yaitu yang ada di dunia ini, untuk melakukan ibadah haji. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana ya Allah kami memanggil manusia di muka bumi ini? Maka Allah menjawab, panggillah Ibrahim dan biar aku, katanya Allah, aku yang akan mengabulkan, aku yang akan menyampaikan panggilan ini ke semua manusia yang ada di bumi. Dan akhirnya betul-betul terjadi. Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk haji. Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk umrah. Dan disitulah tiba-tiba yang namanya hati-hati terpaut dengan panggilan Nabi Ibrahim. Merasa nyaman, merasa tenang, beribadah di tempat ini. Dan akhirnya setiap saat, setiap waktu beribadah dan terus beribadah di tempat ini. Mudah-mudahan dengan video yang disampaikan pagi hari ini menjadikan panjenengan semuanya yang melihat video ini ingin dan akhirnya dipertemukan, diperkenankan oleh Allah untuk bisa yang namanya beribadah di tempat yang mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.